Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari kelompok 2 ingin memaparkan penjelasan dari aset keuangan. Hai guys, perkenalkan nama saya Susanti Diana Mahri dengan NPM 2151030239. Di sini saya akan memaparkan tentang aset. Aset adalah sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Selanjutnya, aset itu dibagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan aset tak berwujud. Aset berwujud yaitu adalah aset yang memiliki wujud fisik atau dapat dilihat, contohnya seperti tanah, gedung, kantor, uang kas. Yang kedua ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki wujud namun memiliki nilai tukar. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Dinita Mayangsari, NPM 2151030149. Saya akan menjelaskan mengenai aset keuangan. Apa sih itu aset keuangan? Aset keuangan adalah aset yang bisa dinyatakan setara dengan nilai uang tunai. Adapun jenis-jenis aset keuangan itu, yang pertama ada aset lancar, yang kedua ada investasi jangka panjang, dan yang ketiga adalah ekuitas. Aset lancar. Aset lancar adalah aset yang berbentuk nilai tunai atau tabungan di dalam giro. Yang kedua itu ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini terdiri dari aset yang tidak dicairkan selama kurun waktu dari kurang dari 1 tahun. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas itu adalah petunjuk bagi pemilik perusahaan yang dimana tolak ukurnya itu dilihat dari kewajiban dan selisih antar aset. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari dengan NPM 2151030192. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah penjelasan perbedaan antara aset keuangan dan aset berwujud. Aset keuangan dan aset berwujud memang berbeda secara bentuk fisiknya. Pada aset berwujud, bentuk fisiknya dapat langsung dinilai dengan uang. Sedangkan pada aset keuangan, wujud fisiknya tidak dapat mencerminkan nilai dari aset keuangan tersebut. Sekian dari saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ut Mariska, NPM 2151030245. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang. Apa sih uang itu? Uang adalah sesuatu yang diterima secara umum digunakan dalam proses pembayaran barang ataupun jasa dan digunakan untuk pembayaran hutang. Selanjutnya, ada beberapa kriteria dalam menggunakan uang. Yang pertama, uang diterima secara umum. Yang kedua, uang tidak mudah ditiru. Yang ketiga, uang bersifat fleksibel dan elastisitas. Dan yang selanjutnya adalah uang memiliki pecahan. Adapun beberapa klasifikasi uang dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, dilihat dari bahan. Dilihat dari bahan, uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada uang kertas dan yang kedua ada uang logam. Yang kedua, uang dilihat berdasarkan nilainya. Yang pertama ada uang yang bernilai penuh, yaitu di mana nilai intrinsik uang sama dengan nilai nominal uang. Dan yang kedua, uang tidak bernilai penuh, di mana nilai nominal uang lebih sedikit daripada nilai intrinsik uang. Selanjutnya, uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, uang terbagi menjadi dua. Yang pertama uang kartal, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, baik berupa uang kertas maupun uang logam. Yang kedua ada uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank umum berbentuk cek, giro maupun kredit card. Yang ketiga, uang berdasarkan kawasan yang mengeluarkannya, yaitu yang pertama uang lokal. Uang lokal adalah uang yang dimiliki oleh sebuah negara
negara, yang kedua ada uang nasional. Uang nasional adalah uang yang digunakan lebih dari satu negara, dan yang ketiga uang internasional, yaitu uang yang digunakan untuk perdagangan internasional seluruh negara. Terima kasih. Baik, nama saya Erwin, NPM 2151303154. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi uang. Yang pertama itu ada sebagai alat satuan hitung. Kenapa bisa dikatakan sebagai alat satuan hitung? Karena dengan adanya uang, kita bisa mengetahui besaran harga suatu barang atau jasa. Yang selanjutnya itu ada sebagai alat tukar menukar. Kalau kita tarik dalam satu kegiatan ekonomi, contohnya kita membeli suatu barang di suatu perusahaan, itu kita bisa menggunakan uang dan kita bisa dapat menghasilkan barang itu sendiri. Dan yang ketiga itu sebagai pencipta lapangan pekerjaan dan modal. Kalau kita tarik lagi dalam satu kegiatan ekonomi, kenapa bisa uang dikatakan sebagai pencipta lapangan pekerjaan dan modal? Itu kita seperti menciptakan suatu perusahaan yang dimana kita itu bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan untuk beberapa orang, dan di situ juga kita bisa menggunakan modal dari uang itu sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Hidayah Hidul Lestari dengan NPM 2151030171. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem keuangan. Sistem keuangan yaitu suatu jaringan dari berbagai unsur-unsur yang saling kait mengait, yang terdiri dari rumah tangga, lembaga pemerintahan, lembaga keuangan yang membentuk pasar keuangan. Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana seperti rumah tangga dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana seperti pengusaha. Materi selanjutnya yaitu fungsi sistem keuangan. Yang pertama ada menyediakan mekanisme pembayaran, yang kedua ada menyediakan kredit bagi unit debit, yang ketiga ada menciptakan uang melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran, yang keempat ada memberikan sarana penyimpanan uang dalam berbagai jenis simpanan. Yang selanjutnya materi sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama fungsi tabungan, yang kedua fungsi penyimpanan kekayaan, yang ketiga fungsi likuiditasi, yang keempat fungsi kredit, dan yang kelima fungsi pembayaran. Baik, terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.